Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perkembangan bahasa AUD anak SD dan remaja, yaitu dosen pembimbingnya Dr. Nina Permatasari, SPSI, MPD. Anggota saya yang meranggotakan Ahmad Hapi, Ahmad Abrarandi, Firda Ariana, Raudatul Jannah, Nurul Farida Amalia, Mega Nuryani, Halimah Ajijah, Serli. Perkembangan usia dini. A. Penjelasan. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 8 tahun. Masa usia dini adalah masa yang paling mendasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Selain itu, pada masa juga disebut masa pengembangan diri. B. Perkembangan fisik motorik. Yang pertama adalah aspek perkembangan fisik motorik, di mana pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan secara cepat, dan ada pula yang mengalami kelambatan. Pada usia yang sama juga, kadang kita temukan satu anak memiliki badan yang tinggi dan anak lainnya lebih pendek. C. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. D. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, isyarat atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat bunyi, lambang, gambar atau tulisan. Menurut Miller, bahasa adalah suatu urutan kata-kata. Bahasa juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai tempat atau waktu yang berbeda. E. Perkembangan sosial emosional. Pada usia dini, emosi anak mulai matang. Anak mulai menyadari akibat-akibat dari tampilan emosinya. Anak mulai memahami perasaan orang lain. Misalnya bagaimana perasaan orang lain apabila disakiti, maka anak belajar mengendalikan emosinya. F. Perkembangan seni. Melalui seni, anak dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan lainnya seperti menyanyi sambil belajar huruf dan angka untuk membantu mengembangkan aspek perkembangan kognitif atau menggunting, menggambar dan menari untuk mengembangkan aspek perkembangan kognitif, fisik, dan motorik anak. Kemampuan anak usia dini untuk merasakan dan melakukan berbagai keterampilan atau kemampuan seninya dapat ditimbulkan dan dikembangkan sejak dini melalui pelatihan dan pembimbingan yang terarah sambil disesuaikan dan karakteristik belajar anak usia dini, yaitu bermain. Perkembangan anak SD. A. Perkembangan bahasa anak SD. Kemampuan berbahasa yang paling nampak dalam kehidupan keseharianan adalah berbicara. Anak pada awal masa kanak-kanak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbicara karena satu, sebagai sarana bersosialisasi. Kalau mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat diterima sebagai anggota kelompok. 2. Mereka belajar berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian. Kalau mereka tidak dapat berbicara, orang tua tidak mengerti keinginan anak, sehingga anak selalu dibantu seperti bayi. Akibatnya tidak mandiri. Sri Rumni dan Siti Sundari 2004, 43, K. Elien dan Len R. Morot 2020 159 sampai 215 menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak termasuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 sampai 12 tahun. A. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. 1. Berbicara tanpa henti bisa digambarkan seperti pengoceh. 2. Bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya. 3. Mempelajari 5 sampai 10 kata setiap hari. Kosakata terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. 4. Menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata dan struktur kalimat yang tepat. 5. Menggunakan bahasa dan bukan tangisan disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksenangan. Ini punyaku, kembalikan, kamu bodoh. B. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. 1. Senang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng hayalan. 2. Menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Pola kalimat mencerminkan perbedaan budaya dan letak geografis. 3. Menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa.
Semakin banyak menggunakan kata sifat deskriptif dan kata keterangan. 4. Menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. 5. Mengkritik hasil karya sendiri. Saya tidak menggambar dan benar. Gambarnya lebih bagus dari gambarku. C. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun. 1. Senang menceritakan lucuan dan teka-teki. 2. Mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap atau sampai 5 tahap. Mungkin minta diulang karena tidak mendengar seluruhnya. 3. Membaca dengan mudah dan memahaminya. 4. Menulis surat atau mengirim pesan kepada teman, termasuk deskripsi yang imajinatif dan mendetail. 5. Menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain, mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan. D. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 9-10 tahun. 1. Senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas, kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. 2. Mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. 3. Memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. 4. Menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebaya, manis, keren, top, abis. 5. Mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda, panjang tangan, mengadu domba. E. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11-12 tahun. 1. Menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Hanya sedikit perbaikan masih diperlukan selama beberapa tahun mendatang. 2. Senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dan siapapun yang mau mendengarkan. 3. Menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. 4. Semakin menguasai kosakata yang kompleks, bertambah 4.000 sampai 5.000 kata baru tiap tahun. Menggunakan kosakata dengan terampil untuk mengembangkan cerita dan menggambarkannya dengan jelas. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. A. Kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelambanan perkembangan bahasa. Asupan gizi mempengaruhi daya kerja otak, dan daya kerja otak mempengaruhi kemampuan memproses informasi. B. Inteligensi. Tingkatan intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah, sangat miskin dan dalam berbahasa. C. Status sosial ekonomi. Anak keluarga miskin mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk listeri, yaitu mengenal huruf sebagai lambung dan bunyi terbatas. D. Jenis kelamin vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua dan teman sebaya juga membuat perbendaharaan kata mungkin meningkat. E. Hubungan keluarga. Pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. F. Akses komunikasi, keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, baik keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi atau lembaga pendidikan maupun media komunikasi, mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. C. Kemampuan berbicara anak pada umur tertentu. Sekitar umur 2-3 tahun, anak sudah dapat membuat kalimat yang terdiri dari 3 kata atau 4 kata, terutama kata benda. Sesudah anak berumur 3 tahun, pada umumnya sudah dapat membuat kalimat yang terdiri atas 6-8 kata. Kesulitan yang dihadapi anak dalam berbicara, mereka sulit mengucapkan huruf-huruf mati seperti Z, W, D, S, G, dan kombinasi huruf mati ST, STR, DR, FL yang diduga untuk berlanjut sampai anak masuk sekolah dasar kelas 1. D. Pengaruh berbahasa terhadap kemampuan berpikir dan kesiapan belajar. Tingkat kemampuan berpikir sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Demikian pula sebaliknya, orang yang kemampuan berpikirnya rendah akan mengalami kesulitan dalam menyusun kata-kata atau kalimat yang baik, logis dan sistematis. Hal ini tentu saja akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Endong Fatima 2006 102. Orang menyampaikan
ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa. Demikian pula, menangkap ide atau gagasan orang lain dilakukan melalui bahasa. Menyampaikan dan menangkap makna ide dan gagasan merupakan proses berpikir yang abstrak. Ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat kekaburan persepsi yang diperolehnya. Akibat lebih lanjut adalah hasil proses berpikir menjadi tidak tepat. Ketidaktepatan ini diakibatkan oleh kekurangan dalam berbahasa, keterampilan membaca dan menulis. Masalah perkembangan bahasa. Tidak atau kurang menguasai keterampilan berbahasa. Permasalahan meliputi kelambanan dalam mengenal dan mengingat huruf, kemiskinan kosakata, kelambanan memahami bunyi, ketidakmampuan mengucapkan atau melafalkan huruf. B. Hambatan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan seringkali menghadapi hambatan sehingga berkomunikasi tidak lancar. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi adalah 1. Menganggap diri berbeda dengan lawan berbicara. 2. Sikap menilai meliputi mengkritik. 3. Segera memberikan sosialisasi meliputi sangat normatif memberikan nasihat. 4. Mengganggu perhatian atau pembicaraan. 5. Takut, cemas, dan kondisi emosional. 6. Kualitas perhatian dalam berkomunikasi. C. Penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menuntut anak mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Perkembangan remaja. A. Hakikat perkembangan bahasa anak. Fungsi bahasa ini dijelaskan dalam Oib-Dikbud 1996 bahwa pengembangan kemampuan berbahasa di TK bertujuan agar anak didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Selanjutnya, dinyatakan lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di sekitar anak antara lain, lingkungan teman sebaya, teman bermain, orang dewasa, baik yang ada di rumah, di sekolah, maupun dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya. B. Hubungan antara bahasa dan berbicara. 1. Perkembangan kognitif anak. Menurut pandangan Piaget, kognitif adalah hasil aktivitas asimilasi dan akomodasi dari ketenangan otak dan sistem saraf terhadap pengalaman-pengalaman ketika individu berinteraksi. Selanjutnya, dinyatakan bahwa semua manusia secara genetik mengalami tahap perkembangan yang sama, dan mereka siap menerima pengalaman-pengalaman tersebut dari lingkungannya. Bayi menurut Piaget belum menampakkan kepemilikan sila mental atau keterampilan simbolik, namun masih terfokus pada gerakan fisiknya. C. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis dan berkembang bersama-sama dengan pertambahan usianya. Menurut Lenneberg, dalam Purwo 1997, perkembangan bahasa anak seiring dengan perkembangan biologisnya. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar mengapa anak pada umur tertentu sudah dapat berbicara, sedangkan anak pada umur tertentu pula belum dapat berbicara. A. Periode prolinguistik. Periode prolinguistik adalah masa anak sebelum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Saat bayi mulai tumbuh, secara berangsur-angsur ia mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi tahap. Tahap pertama, sejak lahir sampai sekitar usia 2 bulan, yaitu masa fonasi atau phonation stage. Selama ini, bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan. B. Periode linguistik. Kata infas berasal dari kata Latin tanpa ucapan atau tidak berbicara. Kata infant atau bayi berasal dari kata infas. Hal tersebut tampak logis jika dianggap kata-kata yang kali pertama diucapkan oleh seorang anak sebagai titik akhir masa bayi. Pada masa tersebut, anak sudah mulai tampak perkembangan bahasanya. Ia sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara. Kata yang dimaksud adalah ucapan yang berhubungan secara langsung dengan benda atau kegiatan tertentu. Sebagaimana bentuk dasar, misalnya, mama, papa, baba, dan barn. Kemudian mempelajari kata abstrak. D. Teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa anak dikembangkan sebagai sarana dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Hal ini dapat dikembangkan melalui berbagai cara. Cara yang digunakan perkembangan tidak selalu sama, namun
ada permasalahan umum yang dialami oleh hampir setiap anak, yakni bahwa setiap anak memiliki bahasa pertama atau B1, yaitu bahasa yang diperoleh dari pengasuhnya, khususnya dari ibunya. Pemerolehan B1 itulah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan bahasa kedua atau B2, yaitu bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh B1. 1. Pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan B1 menurut Chomsky dinyatakan bahwa merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki oleh setiap manusia atau Language Acquisition Device atau LAD. Dengan kemampuan bawaannya itu, anak dapat menguasai kaidah-kaidah dan struktur kebahasaan melalui berbagai interaksi langsung dalam kegiatan berbahasa.